Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya sangat bergembira dan bersyukur hadir di pondok pesantren ini karena saya sempat bertemu dengan saudara-saudara saya yang dari Mesir. Ada Adinda Hasbi, ada Adinda Mas Lebu, ada Adinda Wahab. Kalau Adinda Hasbi dan Mas Lebu saya sempat ketemu di Mesir, tapi Adinda Wahab saya pulang dia datang. Saya pulang dari Mesir tahun 2002, beliau baru ke Mesir tahun 2002. Mungkin pesawatnya berpapasan di jalan. Sebelum saya sampaikan hikmah maulid Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hal yang perlu saya komentari dulu. Yang pertama, pondok pesantren, pondok kajian kitab kuning Al-Azhar Syarif ini sungguh sangat luar biasa. Saya juga baru mengenalnya beberapa hari yang lalu ketika beliau menghubungi saya untuk datang memberikan hikmah maulid di sini, yang sejatinya tanggal 17 Desember. Saya sampaikan kepada beliau kalau tanggal 17 saya tidak bisa hadir karena bertepatan dengan acara silaturahim nasional Semesta DDI di lapangan Karebosi, yang warga DDI akan berkumpul. Dalam perkiraan saya setelah dihitung-hitung terakhir sekitar 70.000 warga DDI. Lalu tidak lama kemudian beliau majukan ke hari ini, yaitu tanggal 16. Saya secara spontan saja mengiyakan, padahal waktu sibuk-sibuknya di Makassar tanggal 16 itu untuk mengatur kedatangan para pejabat-pejabat dan tamu-tamu yang akan berkumpul di lapangan Karebosi. Jadi bayangkan Pak, 70.000 akan berkumpul di lapangan Karebosi di saat waktu kampanye sudah mulai, yang semestinya tidak bisa mendapatkan izin berkumpul rame. Tetapi Bapak Wali Kota Makassar, Pak Ramdan Pomanto, memberikan izin dan sangat mensupport acara kita itu. Jadi sekaligus saya menghimbau kepada warga DDI yang ada kesempatannya untuk bergabung dalam silaturahim nasional di Karebosi. Kami tunggu insya Allah. Dan setelah acara ini saya langsung ke Makassar untuk melakukan koordinasi dengan kawan-kawan panitia demi suksesnya acara kita di lapangan Karebosi. Yang kedua, fokus kajian di sini adalah ilmu saraf dan nahwu, dan tadi kita sudah mendengarkan anak kita bagaimana dia menghafal tasrif af'al dan juga menghafal matan al-jurmiyah. Ini matan al-jurmiyah Pak, meskipun itu bukunya kecil, tapi ulama-ulama kita dahulu banyak yang menjadi ulama itu hanya dengan bermodalkan matan al-jurmiyah saja. Salah satu diantaranya adalah Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman Al-Haffar ini profesinya dulu itu penggali kubur. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, yang dihubungi itu Abdurrahman untuk menggali kubur. Suatu saat ada ibu-ibu yang datang membawa anaknya yang meninggal. Lalu kemudian dimasukkanlah sang anak ini ke dalam liang lahat. Tiba-tiba Abdurrahman ini
melihat ada dua orang berbaju putih menunggang kuda dalam kubur itu, dan langsung diambil sang mayat tersebut, dibawa ke taman-taman dan menghilang. Lalu dia pingsan di dalam kubur, Pak, karena dia yang pasal lu istilah bahasa Ogina, bahasa Sopen, dia bahasa Pinran. Ya, Pasuruh bahasa Pinran ya, atau Sopeka. Akhirnya kemudian dia naik ke atas, cari itu ibu yang bawa itu anaknya tadi, sudah tidak ada. 1 bulan kemudian datang lagi nih ibu ini, bawa lagi orang yang meninggal lagi. Lalu dimasukkan lagi, dan terjadi lagi seperti apa yang dilihat sebulan yang lalu. Datang 2 orang berbaju putih menunggang kuda, langsung mengambil mayat itu, langsung pergi. Kali kedua Abdurrahman tidak pingsan, tapi dia langsung loncat naik ke atas, cari itu ibu yang bawa mayat itu tadi. Ditanya oleh ibu ini, ibu siapa gerangan 2 orang ini? Yang pertama siapa dan yang kedua siapa? Ibu ini mengatakan bahwa yang pertama itu adalah anakku. Dia sementara menuntut ilmu pengetahuan lalu meninggal. Terus yang kedua siapa? Yang kedua juga anakku. Yang kedua ini dia tidak menuntut ilmu pengetahuan, tetapi dia bekerja untuk membiayai anaknya ini. Ternyata dua-duanya dijemput oleh malaikat di dalam liang lahat itu. Maka sejak itu Abdurrahman berniat untuk belajar, karena dia sudah lihat tomat tuntu padi sengen dan niat tomat patuntu padi sengen ijempu mana ku malaikat. Artinya anak masih sekolah kue sebab ini masuk sumbangnya ke pesantrennya pada itu apalan lah. Akhirnya Abdurrahman pergi mencari ulama yang terkenal di Syam, di Syria, di sebuah masjid besar. Dia bertemu dengan ulama. Dia menghadap, umurnya sudah 50 tahun bu, 50 tahun umurnya, datang menghadap. Meloka maguru, tahsilnya ulama. Kenapa? Yang biasanya anak-anak mau belajar, ini orang tua umur 50 tahun masih mau belajar. Dia ceritalah ceritanya, pengalamannya, apa yang dia lihat di dalam lahat. Hanya kemudian dia diterima menjadi santri di situ dengan umur 50 tahun, dan buku yang dia pelajari adalah Matan Jurmiyah, yang di kemudian hari Abdurrahman ini menjadi ulama yang terkenal, dan banyak keturunannya ulama, yaitu Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu adalah panggilan sang penggali kubur. Ya, jadi banyak ulama-ulama itu kemudian gelarnya di belakangnya diambil dari profesinya. Jadi Abdurrahman Al-Haffar, dia dasarnya adalah dari Matan Al-Jurmiyah yang dihafal tadi anak kita yang perempuan, yang langsung saya tes tadi, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf dan seterusnya. Jadi nanti Pak Kiai mungkin bisa dilanjutkan lagi ke level berikutnya, ke Alfiyah Ibnu Malik ya, tambah. Itu perlu juga dihafal itu matannya Alfiyah Ibnu Malik, karena dengan menghafal matanya Alfiyah Ibnu Malik itu bisa jadikan sebagai syawahid dalam membaca. Misalnya kita ditanya apa saudaranya Kana, langsung saja kita baca Kakana zallaba tada asbaha amsa wa sara leza zalabariha fatih wa fakka. Ketika ditanya tentang ini misalnya liinna anna laitala kinnala al ka anna malikana min amal misalnya. Jadi kalau tanda isim bijarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasal fi'il bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna filo yang jadi itu bagus nanti dikembangkan lagi menjadi Alfiyah Ibnu Malik untuk dihafal. Jadi kalau semboyannya di sini i'lam anna sarfa ummul ulumi wa nahwa abuha, beberapa puluh tahun yang lalu Muhammad Abduh, pendiri Universitas Darul Ulum, saya S1 saya di Al-Azhar, S2 saya di Darul Ulum Universitas Kairo, universitas yang didirikan salah satu di antara pendirinya adalah Muhammad Abduh. Itu di pintu gerbangnya Darul Ulum itu tertulis Al-Lughatul Arabiyyatu tamutu fi kulli makanin wa tahya fi Darul Ulum. Bahasa Arab itu di setiap tempat mulai mengalami kemerosotan, tapi dia hidup di Darul Ulum. Nah itu bisa diganti. Bahasa Arab itu sekarang ini adalah mengalami juga kemerosotan, dan dia berkembang di Pindrang, di Jalan Abdul Wahab katanya tadi. Katanya tadi ketua panitia.
Jadi ini persiapan ke Timur Tengah Bapak dan Ibu. Itu luar biasa. Dari 22 yang mendaftar tadi ya, 24 berapa yang lulus? 11 yang lulus. Itu luar biasa. Karena ini hampir setengahnya. Bayangkan ya Ibu Bapak dan Ibu, rata-rata itu setiap tahun yang mendaftar itu 6.000 sampai 7.000-an, yang lulus itu 1.500 seluruh Indonesia. 1.500 dari 7.000-an yang mendaftar, itu seperberapanya saja. Sementara yang belajar di sini dari 24 ada 11 yang lulus, berarti hampir 1/2 yang lulus. Itu tidak ada nego-nego Pak untuk lulusnya. Karena anak-anak kita itu dites lewat komputer dan langsung diwawancarai dari dosen Al-Azhar orang Mesir. Nah, jadi itu langsung ada nilainya. Jadi tidak ada itu dibayar-bayar, tidak ada dibantu-bantu. Yang penting dulu belajar dasarnya. Ya, belajar dasarnya, dan salah satu di sini diantaranya. Nanti juga saya akan merekomendasikan yang mau datang ke Mesir, di sini saja pendalaman bahasa Arabnya sebelum ke Mesir. Anak kita yang mau ke Mesir tahun ini ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu sudah berangkat pada tanggal, kalau saya tidak salah ingat, tanggal 18 November yang lalu, sebulan yang lalu. Karena kebetulan saya mengantar langsung ke Mesir. Saya minta calling visa dari duta di Mesir, lalu saya antar langsung 25 orang. Masih ada tersisa 40 lebih. Barangkali diantaranya adalah anak-anak kita yang di sini yang sementara menunggu visa, dan kemudian nanti persiapan masuknya di Al-Azhar, daurahnya atau kursus bahasa Arabnya di Mesir. Kalau yang berangkat ini kemarin kursus bahasa Arabnya di Jakarta lewat online. Jadi yang belum berangkat ini karena kursusnya nanti di Mesir sekitar 6 sampai 7 bulan. Ya, jadi dia nanti sampai di Mesir, dia kursus lagi, nanti bulan 10 baru mulai kuliah pada tahun 2024 insya Allah. Saya perkirakan mungkin bulan-bulan 1 sekitar segitu barangkali turun visanya mungkin, atau boleh jadi akhir bulan ini. Kita tidak tahu karena otoritas Mesir yang mengeluarkan visa itu. Kami hanya bisa mencek apa sudah turun atau belum dan seterusnya. Dan bahkan biasanya tiba-tiba turun saja baru kita tahu. Ya, jadi tidak apa-apa Bapak dan Ibu, di standby saja untuk persiapan anak kita berangkat ke Mesir. Sekarang ini musim dingin 10 sampai 5 derajat Celcius. Nanti kalau sudah bulan 3 sudah pancaroba, bulan 4 mulai musim panas ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf karena suara saya juga tidak maksimal, mungkin karena terlalu banyak rapat-rapat monoton sampai malam sehingga kemudian berpengaruh kepada suara. Yang kedua adalah kita bersyukur di Indonesia umumnya dan khususnya di Pindrang, jangan kita dengarkan itu isu-isu bahwa kita orang Islam terpinggirkan. Itu tidak benar Bapak dan Ibu. Justru tidak ada umat Islam yang sama di Indonesia Bapak dan Ibu. Kita ini luar biasa. Islam di tempat yang lain itu dari atas ke bawah. Brunei itu kita dengar sebagai negara Islam. Itu Islam di Brunei dari atas. Karena rajanya Islam yang baik, lalu kemudian menerapkan nilai-nilai keislaman ke bawah, tetapi saham keislaman itu dipegang oleh raja. Tidak ada masjid yang dibangun di Brunei kecuali lewat biaya daripada raja. Tidak ada namanya itu masyarakat membangun masjid. Tetapi orang khutbah tidak boleh itu khutbah kecuali mendapatkan SIM dari raja. Jadi kalau ada yang berani khutbah, ada yang berani ceramah, tidak ada SIM-nya, itu ditangkap. Di Malaysia juga begitu Bapak dan Ibu. Di Saudi Arabia juga begitu. Di Mesir juga begitu. Di Mesir itu kalau tidak ada mengantongi izin dari Kementerian Auqaf Mesir, berani ceramah, itu ditangkap Bapak dan Ibu. Tapi kita di Indonesia ini, pemerintahan kita memberi kita kebebasan yang luar biasa Bapak dan Ibu.
Dan Islam di Indonesia itu tumbuh dari bawah, dan kita punya saham. Coba kalau kita lihat, hitung-hitung itu masjid dari Makassar sampai di sini, hitung jari, ada yang dibangun pemerintah? Tidak. Pemerintah hanya memberi bantuan saja. Tetapi itulah saham umat Islam. Umat Islam yang bangun, umat Islam yang menyumbang. Jadi mau terganti bagaimanapun pimpinan, tidak akan banyak berpengaruh pada umat Islam di Indonesia, karena kita yang memiliki saham. Pondok pesantren sahamnya umat Islam, lewat uangnya bapak-bapak dan ibu yang menyumbang ke pondok pesantren. Jadi Islam di Indonesia dalam 100 tahun ke depan itu akan kuat. Jadi Islam di dunia ini akan ditopang dengan umat Islam yang ada di Indonesia, karena Islam kita di Indonesia ini tumbuh dari bawah. Jadi perubahan-perubahan apapun yang terjadi di atas itu tidak akan banyak memberikan pengaruh kepada umat Islam yang ada di bawah. Beda di tempat yang lain, Bapak dan Ibu. Kalau penggantinya Raja Brunei tidak bagus keislamannya, berantakan di bawah. Karena Islam dari atas yang diterapkan ke bawah. Tapi kalau kita, yang penting masyarakat sudah mengakui, itu bebas untuk ceramah. Tidak ada halangan. Yang penting masyarakat sudah memberikan garansi untuk seorang ustaz, seorang kiai dan seterusnya, itu tidak ada halangan. Nah, oleh karena itu kita sungguh luar biasa. Dan yang kedua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu luar biasa Bapak dan Ibu. Nikmat tudas sipulung. Kita di sini ratusan yang hadir, tidak ada saling mencurigai. Mau Golkar, mau PDIP, mau Gerindra, mau tidak ada saling mencurigai. Kita aman-aman saja duduk di sini bersilaturahim. Tapi coba lihat di negara yang lain Bapak dan Ibu. Orang mau kumpul 110 orang saja harus minta izin ke dinas intelijen. Orang kumpul 20 saja itu sudah dibubarkan. Tapi kita di Indonesia kumpul beratus-ratus orang, tidak ada menjadi masalah. Ada apa polisi? Tidak menjadi masalah. Itu adalah nikmat yang harus kita jaga, ukhuwah yang harus kita jaga, kebersamaan yang harus kita jaga, NKRI yang harus kita jaga. Bahwa ini adalah suatu nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan bagi kita semua. Itulah sebabnya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang namanya uswatun hasanah, Pak? Contoh teladan itu ada syarat-syaratnya. Contoh teladan itu Bapak dan Ibu harus sama yang memberikan contoh dengan yang diberikan contoh. Yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan harus bisa dilakukan yang memberikan contoh dengan yang diberikan contoh. Oleh karena itu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk memberikan contoh keislaman kepada kita, bukan malaikat. Karena malaikat itu beda sunnatullahnya dengan kita. Yang namanya sunnatullah adalah suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk yang berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu. Itu malaikat, kalau ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak terikat dengan waktu dan ruang. Tiba-tiba saja ada di sini, tiba-tiba ada di Amerika. Kalau kita manusia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terikat dengan waktu dan ruang. Saya berangkat dari Makassar jam 4 subuh. Sampai di sini jam 8.25. Berarti perjalanan saya 4 jam. Terikat dengan ruang karena saya harus melewati Maros, Pangkep, Baru, Parepare, baru sampai di sini. Kalau mereka tidak terikat dengan waktu dan ruang. Untuk memberi pendekatan kepada kita, salah satu di antara ayat dari beberapa ayat Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Malaikat itu ketika dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, 50.000 tahun sekali bergerak. Artinya kalau malaikat pindah dari satu tempat 50.000 tahun nanti baru bisa dilihat hasilnya.
Seperti misalnya Isra Mi'raj, karena dia sama-sama malaikat, berarti boleh jadi nanti 50.000 tahun baru bisa terbukti semua kisah-kisah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak bisa menjadi contoh teladan Bapak dan Ibu karena ada alasan bagi kita untuk tidak mengikutinya. Misalnya, nafak gurki malaikat masam pajang, wajib masam pajang, W5 sesuatu nih. Kita mengatakan, enak saja kamu malaikat, kamu kan tidak tidur, kamu kan tidak lapar, kamu kan tidak capek. Kami ini manusia, tidur, lapar, capek. Tidak bisa kami mengikuti kamu. Jadi malaikat bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada alasan bagi kita untuk tidak mengikutinya. Apalagi dengan jin yang beda sunnatullahnya dengan kita, tidak mungkin kita mengikutinya. Oleh karena itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia biasa sama persis seperti kita. Rasulullah lapar, kita juga lapar. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Rasulullah berkeluarga, kita juga berkeluarga. Rasulullah menjadi pemimpin, kita juga menjadi pemimpin. Jadi bagaimana Rasulullah memperlakukan rakyatnya, memperlakukan sahabat-sahabatnya, sama seperti kita juga. Bagaimana Rasulullah makan, itu kita tiru. Bagaimana Rasulullah SAW bergaul, itu kita tiru. Karena sama seperti dengan kita. Nah, dari situlah kemudian kita mengambil contoh teladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat Pak, luar biasanya baginda Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya itu berbeda-beda dorongannya. Ketika berada di Mekah, dididik para sahabatnya yang kemudian lebih cinta kepada baginda Rasulullah SAW daripada dirinya sendiri. Coba lihat Bapak dan Ibu, ketika beliau membutuhkan tempat di Mekah, maka seorang anak muda yang bernama Arkam, umurnya 16 tahun, seorang pengusaha muda, ini memberikan rumahnya kepada Rasulullah. Rasul, keluargamu dengan keluarga saya itu terjadi pertentangan. Jadi kalau saya berikan rumah, tidak ada orang yang curiga karena keluarga kita berselisih dari dulu. Tetapi justru pemuda ini seorang yang pebisnis, Arkam namanya, rumahnya diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai tempat tudasi pulung belajarnya para sahabat. Anak muda Pak, 16 tahun umurnya. Oleh karena itu madrasah yang pertama atau pesantren pertama yang dibangun Rasulullah SAW adalah pesantren Al-Arkam yang berada di Mekah, dan santri ke-40-nya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu santri ke-40 yang belajar di Darul Arkam, rumah milik seorang anak muda, rumah besar yang memiliki 2 pintu, ada pintu dari belakang, ada pintu dari depan dekat dengan Ka'bah Pak. Coba lihat Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya menjadi pebisnis. Utsman bin Affan, seorang negosiator yang luar biasa Bapak dan Ibu, bernegosiasi, kalau mau kirim negosiasi, Utsman yang dikirim, pebisnis. Ada jawarannya, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar yang penuh dengan hikmah, membelanjakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu, cara mendidik para sahabatnya. Kira-kira itu yang dicontoh oleh Ustaz Abdul Wahab, mendidik anak-anaknya di sini ya, dengan tegas tapi penuh dengan hikmah. Mengusir bukan berarti dia benci, supaya memberi pelajaran kepada suatu saat kalau dia kembali, dia terima kembali itu lagi. Dan setelah dia pergi, kemudian dia menjadi dirinya, dia kembali mau belajar lagi, merubah sifatnya, diterima kembali itu Abdul Wahab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang memberikan contoh dengan yang diberikan contoh itu harus sama sunnatullahnya, harus sama manusia biasa. Yang kedua, yang perbuatan dicontohkan itu bisa dilakukan dua-duanya. Bisa dilakukan Rasulullah, kita juga bisa dilakukan. Oleh karena itu perbuatan yang khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diwajibkan kepada kita. Sehingga Islam itu Bapak dan Ibu adalah insaniyah. Seluruh ajaran-ajaran Islam itu membumi, seperti yang disampaikan di atas itu, membumikan Islam wasatiyah. Jadi tidak ada ajaran Islam itu yang mengawang. Seluruh ajaran Islam itu untuk kepentingan kita manusia. Saya ambil beberapa contoh Bapak dan Ibu. Salat 5 waktu itu untuk kepentingan kita manusia Bapak dan Ibu. Kita manusia ini
Kalau bekerja Bapak dan Ibu dan kita cintai itu pekerjaan kita, terkadang kita lupa dengan diri kita bahwa kita ini hamba Allah. Kita kemudian menjadi hamba pekerjaan kita. Sudah saatnya otot-otot kita istirahat, masih bekerja. Sudah saatnya mata kita istirahat, tidur 15 menit, kita masih bekerja. Islam, salatlah yang datang menegur kita. Ketika di siang hari zuhur, tiba-tiba berkumandang azan, Allahu Akbar, sadarlah kita bahwa saya adalah hamba Allah, bukan hamba pekerjaan. Jasmaniku sudah harus istirahat. Saya kemudian pergi berwudu, lalu mengambil salat untuk mengembalikan hakikat insaniah kita, hakikat kemanusiaan kita, bahwa kita hamba Allah, lalu kemudian kita salat. Begitu juga di waktu malam, ketika kita tertidur lelap, yang semestinya kita sudah bangun, sebab kalau terlalu lama kita tidur, otot-otot kita juga tegang juga. Lalu berkumandang azan, lalu kita bangun, berkumandang azan, as-salatu khairum minan naum, lalu kita bangun. Jadi menginsaniakan manusia, memanusiakan kembali manusia yang terkadang lupa dengan dirinya bahwa dia adalah manusia, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita melihat Islam Bapak dan Ibu, itu hanya dua intinya. Yang pertama adalah hubungannya kita dengan Tuhan dan hubungannya kita dengan manusia. Hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita tunduk, patuh dan berserah diri. At-taslim wal inqiyad. Tunduk, patuh dan berserah diri. Dan inilah yang digambarkan dalam seluruh kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita, dalam rangka untuk memperlihatkan tunduk dan patuh kita menjalankan perintah Tuhan. Contoh, salat, tatoki, itidal, ruku, sujud, tidak diwajibkan kita untuk mengetahui apa fungsinya sujud, kenapa kita mesti sujud, kenapa kita mesti ruku. Yang penting adalah at-taslim wal inqiyad, tunduk patuh, kerjakan saja itu dalam rangka dengan Tuhan, tunduk patuh dan berserah diri. Coba lihat Bapak dan Ibu, orang berangkat haji, kalau kita tawaf, itu Ka'bah apa? Batu. Ka'bah itu batu, kita keliling padanya. Rukun Yamani apa? Yang kalau kita usap-usap itu sudutnya batu. Hajarul Aswad apa? Yang kita cium, batu. Makam Ibrahim yang kita salat di belakangnya, batu. Kalau dia haji bermalam di Musdalifah, apa yang dipungut? Batu-batu. Melempar jamrah, apa yang dilempar? Batu. Jadi ada batu yang kita kelilingi, ada batu yang kita usap, ada batu yang kita cium, ada batu yang kita pakai melontar, ada batu yang lontar. Kalau orang lihat Pak bilang, sinting barangkali umat Islam, kenapa ada batu yang dicium, ada batu yang diusap, ada batu. Tapi dia tidak paham bahwa kita ini umat Islam tunduk patuh dan berserah diri, bukan karena batunya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, suruh kita tawaf, kita tawaf. Suruh kita usap itu Ka'bah, kita usap. Disuruh kita cium, kita cium. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengatakan kepada Hajarul Aswad, seandainya saya tidak melihat baginda Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu, karena saya tahu kamu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Tapi karena Rasulullah SAW menciummu, saya menciummu karena mengikuti Rasulullah SAW. Coba tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suruh kita puasa bulan suci Ramadan, kita berpuasa. Itulah sebabnya kita ikrarkan setiap hari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aja terbalik Pak, wa ma ana minal muslimin. Kalau wa ma ana minal muslimin, saya tidak termasuk orang-orang muslim. Jadi wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang yang menserikatkan Allah. Ini ikrar Pak, tunduk patuh dan berserah diri. Saya perhadapkan wajahku kepada penguasa alam semesta, penguasa bumi dan langit. Salatku, aktivitasku, hidupku, matiku, seluruhnya ku serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala.
Saya menjadi anggota DPR karena mencari ridhomu. Saya menjadi asisten satu karena mencari ridhomu. Saya menjadi guru karena mencari ridhomu. Saya memasak karena mencari ridhomu. Itu namanya tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam rangka dengan Tuhan. Dalam rangka hubungan kita dengan manusia, ajaran Islam yang dibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah damai dan keselamatan. Assalam, damai dan keselamatan. Jadi kalau ada orang Islam, Pak, cara hidupnya itu, kalau dia datang menyusahkan orang lain, sesungguhnya dia sudah keluar daripada nilai-nilai keislaman. Mabari boleh. Selokannya orang lewat depan rumahnya, dia pergi potong di situ supaya tidak lewat itu selokannya orang lain, sehingga kemudian mampet itu selokannya, bukan ciri-ciri keislaman. Karena tidak membuat damai kehidupannya tetangganya. Islam itu adalah bagaimana dia damai dengan dirinya, damai dengan tetangganya, damai dengan orang lain, dan damai dengan Tuhannya, damai dengan realitasnya. Tidak berangkat, tidak lulus pergi ke Mesir. Kalau orang Islam damai dengan realitasnya, wah mungkin Tuhan akan memberikan saya yang lain. Itu namanya damai dengan realitas. Ada juga orang tidak terpilih menjadi anggota DPR, pergi minta kembali semua sumbangannya. Wah ini tidak damai dengan realitasnya ini. Harus damai dengan realitas kita. Itulah seorang Islam. Dan itulah kita ikrarkan di setiap salat kita. Kita memberikan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu simbol, Pak, bahwa orang Islam itu damai. Mendoakan orang untuk selamat dari ujung kanannya sampai ke ujung dunia. Mendoakan orang selamat dari ujung kirinya sampai ke dunia. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW selalu menyuruh kita untuk memperkenalkan nilai-nilai keislaman salam itu. Disuruh kita, Pak, kalau ketemu orang ucapkan salam, kenal atau tidak kenal ucapkan salam. Masuk ke rumah ada orang tidak orang ucapkan salam. Sebab simbol ajaran Islam. Salam itu kan terdiri daripada 3. Doa untuk keselamatan, assalamualaikum. Doa untuk mendapatkan rahmat Allah, warahmatullahi. Doa untuk mendapatkan berkah dari Tuhan, wabarakatuh. Jadi dari kesalamaan nih, naretoni pamasina pun Allah Ta'ala, nah wabarakatuh pun Allah Ta'ala, masih ada ke di atasnya. Jadi itulah yang diajarkan, itulah yang disuruh kita sebarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkenalkan ke orang lain, jangan kekerasan yang diperkenalkan. Jadi kalau ada teroris, ada yang suka membuli orang lain dan seterusnya, salah ajaran itu, Pak. Salah ajaran. Karena kita diajarkan untuk hidup damai dan selamat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, berkumpullah orang-orang yang sudah masuk Islam, yang belum masuk Islam, yang sekedar datang untuk melihat baginda Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berdiri dan dia memberikan pesan pertamanya di Madinah. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan itu kedamaian. Sebarkan itu kedamaian. Jadi hidup damai, hadir damai orang lain, tidak hadir ditunggu-tunggu, tidak pernah muncul dicari-cari. Itulah Islam. Wa at'imut ta'am. Ya, Rasulullah mengatakan wa at'imut ta'am. Biasakan diri untuk mentraktir. Kita kan, Bu, senangnya ditraktir. Kalau Pak Asisten 1 traktir kita, satu minggu itu dicerita, woi saya ketemu di Pindrang Asisten 1, nah pergi traktir ke di apa namanya, bebek peleko. Padahal Rasulullah suruh kita biasakan untuk mentraktir. Apa artinya, Bapak dan Ibu? Kita umat Islam didorong dan disuruh oleh baginda Rasulullah untuk menjadi orang yang kaya, untuk bekerja keras. Sebab bagaimana kita bisa mentraktir kalau di dompet kita hanya 10.000? Orang Arab mengatakan mala yang melikun nisabah la yuzaki. Perintah zakat itu untuk orang kaya. Sebab tidak mungkin orang mengeluarkan zakatnya orang yang tidak memiliki harta benda 1 nisab. Kata orang Arab, faqidu syai'i la yutihi.
Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Jadi perintah untuk berzakat, perintah untuk berinfak, perintah untuk mentraktir, sesungguhnya adalah perintah agar supaya kita bekerja keras, supaya punya duit, punya harta benda, supaya kita bisa mentraktir, bisa menyumbang, bisa berzakat, bisa berinfak. Jadi jangan dipahami terbalik. Jadi perintah untuk berzakat itu supaya kita bekerja keras, ada yang bisa diberikan kepada orang lain, Bapak dan Ibu. Saya berikan contoh bagaimana yang namanya memperkenalkan kedamaian, Bapak dan Ibu. Kalau kita jalan di sebuah padang, di hutan-hutan, tiba-tiba kita ketemu dengan orang bawa parang panjang, rambutnya acak-acakan misalnya, bertato lagi, ya, meskipun tato itu tidak mungkin dia loncat keluar untuk berkelahi, jadi tidak perlu takut dengan tato. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Takut atau tidak? Khawatir kan? Karena sudah bawa parang panjang, kemudian rambutnya acak-acakan, penampilannya juga mengkhawatirkan. Tapi tiba-tiba orangnya itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang terjadi? Langsung Pak damai hati kita. Oh, orang ini penampilannya jadi seperti itu, tapi hatinya baik. Dia mendoakan saya untuk selamat. Tidak mungkin dia doakan saya untuk selamat kalau dia orang jahat. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam lalu perbuatan jahat, sesungguhnya dia tidak memahami namanya salam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang mengajarkan kepada kita tentang keselamatan, tentang kedamaian. Sebab tidak ada kelak nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang kembali menghadap Allah dalam keadaan hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak pada hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bermanfaat lagi harta benda dan anak kita. Mau menyumbang 100 juta, kalau sudah kita menyeberang ke alam barzakh, tidak mungkin lagi Bapak dan Ibu. Tempat menyumbang itu di dunia ini, tempat memberi itu di dunia ini, tempat beramal itu di dunia ini. Pada hari itu tidak ada manfaat lagi harta benda. Bahkan harta benda yang kita tinggalkan itu habis Pak, dibagi-bagi orang lain. Jadi harta benda yang kita miliki itu klaim saja Bapak dan Ibu. Yang kita miliki itu yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sumbangkan. Kalau bukan harta benda kita yang tinggalkan, kita yang tinggalkan. Banyak orang yang berusaha payah membangun istana dan seterusnya, tidak lama kemudian, baru 2 bulan kemudian, dia hanya menjadi tempat pembaringannya yang terakhir dan seterusnya. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak serta pengikut-pengikut itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hatinya damai. Ya kita manusia wajarlah Pak kalau marah, wajarlah kalau tersinggung, wajar dan lain-lain, tetapi kita harus berusaha sedapat mungkin untuk senantiasa membangun silaturahim, membangun ukhuwah, kebersamaan. Pandanglah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dengan pandangan rahmat. Ya, kalau bertengkar dengan tetangga gara-gara tanah, tanya diri kita, mana kamu lebih cintai saudaramu, tetanggamu itu berbanding tanah 1 jengkal? Ya, kalau cinta saudara kita, sudahlah, kalau diambil 1 jengkal, kasihkan saja dia. Saya lebih, katakan saja, ini tanahku 1 meter, kalau dia 1 jengkal, persoalkan, ini ambil sekalian 1 meter. Saya lebih mencintai berbanding dengan tanahku yang 1 meter. Wih, itu saya yakin, dia tidak ambil itu, justru dia kasih tanahnya 2 meter lagi. Tapi kalau kita berkeras itu, bertengkar masuk ke pengadilan gara-gara 1 meter, habis uang kita dan seterusnya, permusuhan kemudian berlanjut terus sampai anak cucu 7 turunan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajar Islam tidak boleh kita sembarang belajar Bapak dan Ibu. Harus yang memiliki sanad, harus yang jelas siapa guru-gurunya dan seterusnya. Karena banyak juga itu di luar sana baru sekali ikut pesantren kilat sudah berani menyalahkan imam besar, sudah berani menyalahkan ulama-ulama yang dididik dari awal belajar usul fikih, belajar ilmu saraf, nahwu dan seterusnya, mengatakan tidak perlu kita bermazhab, kita kembali saja kepada Al-Quran dan sunnah. Bagaimana cara kembali Al-Quran dan sunnah? Saraf dengan nahwu saya tidak tahu. Yang harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah adalah ulama yang berkaliber,
Saya sendiri Pak tidak berani untuk langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya harus kembali kepada ulama dulu untuk melihat pendapat-pendapatnya. Apalagi yang baru belajar pesantren kilat, kajian di masjid yang dipakai juga terjemahan Al-Quran. Jadi harus kita belajar pada ulama-ulama yang sanad keilmuannya beruntun sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira itu saya sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Minallahil musta'an wal ihtiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.